Presiden Joko Widodo mengumumkan harga bahan bakar minyak kembali turun. Ini merupakan penurunan harga BBM kedua selama bulan Januari 2015. Untuk harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter, solar menjadi Rp6.400 per liter. Harga baru ini akan berlaku mulai Senin 19 Januari 2015 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, 1 Januari 2015, pemerintah juga telah menurunkan harga premium BBM premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter, sedangkan solar turun dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter. Sementara untuk harga LPG tabung 12 kg, pemerintah juga menurunkannya menjadi Rp129.000 per tabung. Penurunan sejumlah harga bahan bakar ini mengacu pada terus turunnya harga minyak dunia. Untuk harga premium sudah tidak lagi disubsidi sehingga harganya mengikuti mekanisme pasar, sedangkan harga solar masih diberikan subsidi tetap Rp1.000 per liter. Nanti ini Minggu malam jam 24 tengah malam atau Senin jam 00, harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter. Harga solar turun menjadi Rp6.400. Dan yang kedua, LPG 12 kilo turun menjadi Rp129.000. Dan yang ketiga, ini dari Menteri BUMN, semen yang diproduksi oleh BUMN kita turun 3.000 per sak. Masyarakat merespon negatif turunnya harga BBM. Kali ini mereka menilai turunnya harga BBM belum tentu dibarengi dengan turunnya harga bahan pangan dan juga tarif angkutan umum. Harapannya Pak kepada pemerintah dengan semuanya barang-barang naik. Jangan BBM naik, harga-harga tetap tidak turun. Itu yang seru. Jadi Pak Jokowi yang terhormat, saya dulu kan pilih Pak Jokowi dengan 1000 harapan. Ya kan, semuanya bisa turun, apa murah, apa segala. Yang ada malah naik. Naik turun, kalau giliran turun dia nggak mau nurunin ya. Giliran naik dia langsung turunin. Jadi ribet juga ya kalau naik turun ya. Ibu harapannya ke pemerintah Bu dengan keadaan kayak gini maunya seperti apa? Maunya ya udah turun jangan naik lagi. Ntar kalau naik lagi jadi ekonomi yang lainnya malah ribet gitu, kacau gitu. Ya, kalau harapan saya ya harga sembako ikut turun juga. Sembako, harga material, bangunan itu terutama naiknya banyak sekali ya. Sekarang bisa turun gitu. Penurunan harga BBM bersubsidi ditanggapi beragam, masyarakat menyambut baik tapi pesimis. Banyak yang tidak yakin harga kebutuhan sehari-hari yang sudah terlanjur tinggi juga bisa turun. Naik turun harga BBM, kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Faisal Basri, mohon maaf. Mas Faisal, selamat malam, ekonom, dan juga ada Mbak Eni Sri Hartati, Direktur Indef. Mbak Eni, selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Mbak Eni dulu. Mbak Eni sudah melihat pergerakan selama ini, harga-harganya. Dari 2014 ketika BBM pertama kali naik hingga sekarang sudah ada penurunan belum sih harga-harga pokok, kemudian angkutan umum? Ya, yang pasti pasca dinaikkan November akhir tahun lalu itu harga langsung melambung. Tapi begitu kemarin 2 minggu Januari 1 Januari kemarin diturunkan, sampai sekarang kita pantau tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan berbagai macam komoditas yang ada di pasar. Misalnya apa? Kita ambil satu contoh produk deh.
Seperti tadi ditayangkan, berbagai macam kebutuhan sehari-hari ya, seperti dari telur, terus juga cabai ada penurunan tapi karena pasokan gitu kan, bukan karena penurunan BBM. Juga harga beras ini juga belum mengalami penurunan yang signifikan. Nah, secara overall memang kita lihat juga kecenderungan inflasi kan kemarin juga masih tinggi gitu kan. Nah, ini yang menjadikan masyarakat jadi pesimis. Apalagi ketika dulu Pak SBY menurunkan harga BBM, ini juga tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan harga-harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik ketika BBM dinaikkan. Mas Faisal, tujuannya baik, rencananya untuk meningkatkan kesejahteraan, mungkin juga melalui pengalihan subsidi itu gitu kan. Tapi apakah sekarang ini bisa dirasakan? Karena tadi dikatakan penurunan beberapa kali dilakukan tapi nggak bisa langsung dirasakan masyarakat. Ya kan berarti ada masalah kekakuan, rigiditas. Jadi sebetulnya yang turun bukan hanya BBM, harga gula di pasar internasional juga turun, harga kedelai turun, jagung turun, semuanya tapi harga tahu tetap tempe tidak turun. Jadi ada rigiditas ini harus dilihat, ada struktur pasar yang tidak fleksibel gitu. Kalau naik oke, kalau turun tidak ikut turun. Nah berarti ada dimensi persaingan, dimensi persaingan yang masih tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua harus diingat 10 tahun terakhir inflasi bulan Januari itu tertinggi setelah bulan Oktober. Selalu begitu ya? Ya itu setiap bulan Januari. Setiap bulan Januari. Kenapa ada hujan banyak macam-macam gitu ya? Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ketiga ada time lag. Ada jeda antara penurunan minyak harga BBM dengan penurunan harga lewat penurunan ongkos angkut kan. Nah kan pemerintah punya kendali. Oke lah waktu kemarin waktu diturunkan jadi berapa 7.500 angkutan umum belum turun. Tapi kalau sekarang tidak turun juga tugas pemerintah untuk memaksakan, kalau enggak trayek dicabut begitu. Yang namanya pengusaha kan kalau bisa untung besar kenapa harus untung kecil kan begitu. Tapi Mas Faisal soal ini nih, misalnya tadi dimensi persaingan, inflasi, kemudian ada jeda waktu. Masyarakat tidak mungkin harus diminta untuk mengerti keadaan itu kan. Karena kan harapannya secara sederhana inginnya harga BBM turun, yang lainnya ikut turun dong. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, apa yang bisa bisa diserap secara sederhana seperti apa? Kan penyebab kenaikan harga cabai BBM-nya cuma 1%, yang lain-lainnya kan karena musim, karena macam-macam gitu. Jadi hal ya. BBM itu bukan segalanya. Oleh karena itulah kita juga nanti waktu misalnya BBM naik lagi, ini kan curangnya begini, harga BBM naik 30%, angkutan naik 30%. Kan nggak fair, karena apa? BBM kan komponennya nggak 100% terhadap angkutan. BBM bukan segalanya, tapi juga ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ketika naik juga harga barang-barang juga langsung naik. Bahkan sebelum rencana naik aja udah naik semua harga barang-barang kan? Nah makanya di sini berarti ada monopoli kan? Monopoli itu berarti sekarang? Iya, misalnya struktur pasar apa? Struktur pasarnya. Gula, kan ditetapkan oleh pemerintah gitu kan. Kemudian apalagi misalnya ongkos penerbangan, kenapa tidak turun? Ya afturnya dimonopoli oleh Pertamina, afturnya tidak turun gitu kan. Kemudian sekarang ada hambatan untuk budget airline sehingga tarif angkutan udara ya naik. Jadi kompleks penentuan harganya. Penentuan harga kompleks. Kita tidak punya sistem itu, Mbak Eni. Bahwa kalau misalnya sekarang harga BBM-nya mengikuti mekanisme pasar, kemudian harga bahan pokok yang terpengaruh oleh itu harus seperti apa, kita punya sistemnya tidak? Nah itu dia, tapi yang kita setuju dengan tadi yang sampaikan Bang Faisal adalah bahwa bagaimana pemerintah segera bisa mengatasi persoalan penyebab rigiditas harga ini. Jadi termasuk tadi bagaimana pola persaingan, ini kan terlebih faktor utamanya kan adanya
persaingan yang tidak sehat. Nah, di mana dalam kondisi persaingan yang tidak sehat, tadi menyambung pertanyaan Mbak Putri, harus ada kehadiran pemerintah melalui mekanisme intervensi. Nah, jadi intervensi ini kan tidak selalu dalam konotasi buruk ya. Intervensi untuk membuat ketiadaan kegagalan pasar atau menghilangkan market failure itu yang dinantikan peran pemerintah untuk hadir di situ. Nah, bagaimana kehadirannya? Kalau semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, pasti yang terjadi begini, terjadi kekakuan. Nah, oleh karenanya pemerintah memang harus ada instrumen yang bisa mempengaruhi harga, terutama di mana untuk komoditas-komoditas yang sangat strategis dan berdampak berkontribusi besar terhadap stabilitas harga. Apa itu? Harga untuk komoditas kebutuhan pokok. Nah, dulu kita mempunyai mekanisme intervensi pemerintah melalui Bulog sebagai badan buffer stock untuk beberapa komoditas strategis. Nah, dengan segala kelemahan dan keburukan dari Bulog di masa lalu, tetapi peranan lembaga Bulog sebagai buffer stock dan menjadi instrumen stabilitas harga ini menjadi penting. Jadi penting dan sangat berperan di dalam mencapai stabilitas harga kebutuhan barang pokok. Oke. Pertanyaan sama untuk Anda, Mas Faisal. Sudahkah ada sistem yang terintegrasi? Karena rencananya ini setiap 2 minggu mau dievaluasi, berarti harganya bisa naik, bisa turun. Itu dampaknya ke dalam itu pasti akan langsung, tapi kita sudah ada sistem yang terintegrasi tidak? Sistem yang terintegrasi itu pasar. Sistem pasar lah yang bisa mengatur. Nah, kalau pasarnya tapi tidak kalau berjalan secara itu sempurna, ya harus dibenahi. Tapi contohnya sederhana deh. Ingat nggak waktu harga BBM dinaikkan, 2 atau 3 hari kemudian BI langsung menaikkan BI rate kan? Iya. Jadi jangan harapkan masyarakat, harapkan BI dulu. Oke. BI akan waktu harga turun kan nggak menurunkan BI rate. Jadi di dalam negara pun, ya BI kan negara ya, di dalam negara pun ada rigiditas gitu. Oke. Jadi di segmen 1 ini pesimismenya sudah terjawab. Kenapa pesimis? Kemudian berikutnya di segmen berikut pemirsa, apa yang semestinya dilakukan yang paling masuk akal dilakukan agar masyarakat bisa sesegera mungkin merasakan dampak dari penurunan harga BBM. Tetap bersama kami, Prime Time News kembali sesaat lagi.